Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kebetulan sekarang ada penentuan melihat hilal masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Tadi saya lihat siaran di YouTube di Aceh kalau tidak salah sudah melihat hilal. Artinya besok kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Dengan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah berarti kita masuk pada permulaan hari terbaik di dunia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyami ad-dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia ini adalah hari permulaan dari bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sana ada 10 akhir Ramadan, kemudian 10 awal bulan Muharram dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi dari 3/10 ini yang paling utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah kalau dihitung dari harinya. Tapi kalau dihitung dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih utama karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Lalu ada apa dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Kenapa menjadi sangat istimewa? Bahkan bulan Dzulhijjah sendiri satu daripada 4 bulan hurum yang Allah katakan dalam At-Taubah 36. Dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan dari 4 bulan hurum itu yang paling istimewa adalah bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awalnya. Kenapa demikian? Inilah yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpah di dalam Quran. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud malam-malam 10 di sini artinya 10 permulaan di bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu memiliki keistimewaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena 10 awal ini dijadikan sumpah dalam surah Al-Fajr ayat 2, maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang sangat diistimewakan oleh Allah, maka kita sudah seharusnya mengagungkannya. Yang kedua, kalau kita meniti sejarah masa lalu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam
saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan dialog yang digambarkan dalam surah Al-A'raf 142. Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami telah berjanji dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berjumpa 30 lailan, 30 malam. Kenapa menggunakan malam? Karena hitungan di zaman dulu menentukan waktu itu menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Makanya ada istilah bulan qamariyah, ada istilah bulan syamsiyah. Dari qamariyah ini lahir penanggalan hijriyah, sementara dari syamsiyah matahari itu lahir penanggalan masehi. Lah penentuan waktu yang ditentukan Islam itu sama dengan waktu yang ditentukan umat-umat dahulu, termasuk di zaman Bani Israel. Mereka menentukan waktu itu dengan melihat bulan, karena bulan itu bisa membedakan mana awal, mana tengah, mana akhir. Kalau matahari tidak bisa. Matahari itu mulai dari muncul sampai tenggelam dia bulan, tidak ada perubahan. Tapi bulan itu tidak. Dari mulai bulan sabit kecil, kemudian membesar sampai puncaknya di pertengahan bulan, kemudian mengecil kembali. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Selama 30 malam itu Nabi Musa berpuasa. Kemudian Allah mengatakan wa atmamnaha bi ashrin, kemudian Nabi Musa pun menyempurnakan 10 hari berikutnya, 10 malam berikutnya. Ulama tafsir mengatakan bahwa sejarah ini terjadi di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Dzulhijjah. Artinya 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah dan penyempurna 10 hari itu di bulan Dzulhijjah, tepat tanggal 1 sampai tanggal 10. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu untuk memperbanyak zikir. Allah mengatakan wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kalian banyak-banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lumat, yang sudah diketahui. Abdullah ibn Abbas mengatakan yang dimaksud hari-hari yang diketahui adalah ayyamul ashri fi dzilqa'dah, fi dzilhijjati. Ayyamul ashri maksudnya hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dikhususkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa jangan sampai 10 awal bulan Dzulhijjah lewat begitu saja tanpa zikir. Tentu yang dimaksud berzikir di sini artinya melantunkan takbir, atau bahasa kitanya takbiran lah, yang biasa antum baca di malam Idul Fitri atau di malam Idul Adha. Lah takbiran ini sebenarnya sudah disyariatkan sejak tanggal 1 besok. Kita disyariatkan sudah takbiran. Maksudnya takbir sendiri-sendiri ya. Dan itu sifatnya mutlak. Baik kita berjalan, baik kita berlari, baik kita duduk, baik kita berdiri, baik kita di rumah, di jalan, di pasar, di toko, di pekerjaan, mau sambil tidur dan begitu seterusnya, bisa dibaca dimanapun dan kapanpun. Itu namanya takbir mutlak. Itu sampai tanggal 10. Karena tanggal 11 sampai tanggal 13 itu berubah dari takbir mutlak menjadi muqayyad, hanya dilantunkan setelah melaksanakan sholat wajib saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini a'dhamu ayyamis sana, seagung-agungnya hari dalam setahun.
Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri fa akthiru fihinna minat tahmid wat takbiri wat tahlil. Tidak ada hari-hari, kata Rasul, yang paling agung dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari-hari yang amalan soleh paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, oleh karenanya perbanyaklah membaca tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Kalau digabungkan jadi takbiran. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Itu kan terdiri daripada takbir, tahlil, tahmid. Jadikan satu. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bukan hanya hari-hari yang paling agung dalam setahun. Apa kipas nggak nyala ya? Nyala. Kepanas. Keringat. Oke. Iya. Jadi selain daripada hari-hari yang paling agung dalam setahun, yang kelima, sebagaimana muqaddimah tadi, di 10 awal bulan Dzulhijjah pun termasuk hari terbaik dalam setahun itu. Jadi hari-hari dalam setahun, 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari terbaik. Berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seagung, seutama-utama hari di dunia adalah hari-hari 10. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melakukan amal saleh di luar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu dinyatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari. Nabi SAW mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Tidaklah amal apapun yang dilakukan di hari-hari yang paling utama kecuali hari-hari ini. Sahabat bertanya, maksudnya hari-hari di sini maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad, apakah sebanding dengan jihad? Sekali lagi, kenapa para sahabat mencontohkan dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang paling tinggi melebihi jihad. Makanya para sahabat langsung mengatakan, apakah sama orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan jihad, wahai Rasul? Karena bagi mereka jihad itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, bahkan tidak sebanding dengan jihad. Artinya masih lebih utama orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja yuhatiru bi nafsihi wa malih falam yarji bi syai'in. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar berjihad, menyerahkan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pernah pulang ke rumahnya, dan dia habiskan hartanya, baru sebanding. Jadi kalau hanya sekedar jihad kemudian pulang hidup, belum sebanding. Tapi kalau jihadnya pulang mati, artinya mati syahid, baru sebanding. Coba bayangkan, siapa yang bisa dan berani berjihad? Mungkin di antara kita penakut. Jangankan pistol gitu ya, dengar petasan saja lari. Atau gas dapur meledak saja sudah kaki 1000. Apalagi dengar meriam, apalagi pesawat tempur dan begitu seterusnya kan. Tapi kita tidak perlu melakukan hal itu.
cukup beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah setara pahalanya dengan orang yang mati syahid. Sebutkan amal apapun, mulai dari sedekahnya, mulai dari puasanya, mulai daripada salatnya, kemudian baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, berbuat baik kepada tetangganya, amanahnya, jujurnya, dan begitu seterusnya. Sebutkan amal soleh apapun, itu satu amal soleh pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Kan luar biasa ya. Kemudian yang nomor 7, bahwa orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suka. Jadi Allah sangat cinta dengan orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha wala ahabbu ilaihi." Tidaklah ada hari-hari yang amalan saleh lebih utama dan paling dicintai Allah melebihi orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta dengan kita, ma'ruf hadis yang sudah sering saya ulang-ulang di sini. Kalau Allah sudah senang dengan kita, maka Allah akan panggil Jibril, kemudian memaksa Jibril untuk ikut mencintai kita. Kalau sudah Jibril cinta dengan kita, maka Jibril akan melibatkan seluruh malaikatnya untuk ikut cinta juga dengan kita. Dan kalau seluruh malaikat sudah ditanamkan kecintaan kepada kita, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada kita. Itu luar biasa ya. Kemudian yang nomor 8, Allah subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu di hari-hari tertentunya, tepatnya di tanggal 9. Allah khususkan sumpah khusus untuk tanggal 9 dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, Allah mengatakan wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ulama mengatakan yang dimaksud wa syahidin wa mashhud, syahid artinya yaumul jum'ah, yang menyaksikan itu artinya hari Jumat. Dan yang dimaksud al-mashhud, yang disaksikan, artinya yaumu Arafah, hari di mana jemaah haji menumpuk mabit di Jabal Arafah ya. Kemudian yang nomor 9, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menentukan satu hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling terbaik adalah tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yang paling istimewa itu terletak di tanggal 10. Karena Nabi SAW mengkhususkan dalam sabdanya, "Inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahri thumma yaumul qahr." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari ketika hewan-hewan kurban disembelih. Kemudian setelahnya tanggal 11 disebut yaumul qahr. Kenapa disebut qahr? Qahr itu artinya menetap, karena jemaah haji tanggal 11 itu sudah mulai menetap di Mina selama 3 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang paling istimewa itu tanggal 10. Karena disitulah kita mempersembahkan persembahan kita berupa penyembelihan kurban, baik unta, sapi ataupun kambing, hadiah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Rasul mengatakan tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah kecuali Yaumun Nahr, hari di mana ketika kita menumpahkan darah kurban. Kemudian yang nomor 10, ulama telah sepakat
di bulan Dzulhijjah, di permulaan bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat disunnahkan untuk melakukan puasa tepat pada tanggal 9 saat jemaah haji wukuf di Arafah. Maka bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka mereka dianjurkan untuk berpuasa yang disebut dengan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Jadi bukan orang haji saja yang mereka dapat keistimewaan tanggal 9, orang yang tidak haji pun kebagian dengan cara berpuasa. Mereka wukuf dan tidak puasa, kita tidak wukuf tetapi kita puasa. Dan pahalanya Rasul katakan yukaffirus sanatal madhiyatal baqiyah, menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ini yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11, bahwa doa pada hari Arafah, doa pada hari Arafah itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Nabi mengatakan afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Seafdal-afdalnya doa adalah dipanjatkan di hari Arafah. Apakah doa ini mencakup orang-orang yang sedang wukuf di Arafah saja, ataukah juga mencakup kita yang tidak sedang wukuf di Arafah? Hadis ini umum. Hadis ini umum, pokoknya datang saja hari Arafah tanggal 9. Hadis ini mengatakan seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Artinya mencakup orang yang haji dan yang tidak haji. Maka tepat tanggal 9, selain kita juga dianjurkan untuk berpuasa, maka sangat ditekankan untuk berdoa. Itu waktu yang sangat mustajab sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara 11 perkara tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita masuk pada amalannya. Apa yang harus kita amalkan? Pertama, al-ijtihadu fil amali saleh. Mulai besok tanggal 1 sampai tanggal 10, tingkatkan amal saleh kita, tingkatkan ibadah kita. Yang suka membaca Quran, perbanyak lagi bacanya. Yang suka berzikir, perbanyak lagi zikirnya. Yang suka sedekah, perbesar lagi sedekahnya. Dan begitu seterusnya. Karena seluruh amal saleh sama dengan orang yang mati syahid pahalanya. Yang kedua, al-iksar minadz dzikr. Perbanyak zikir. Zikir sebagaimana yang saya katakan tadi, memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid atau takbiran bahasa kitanya. Dan itu sudah saya jelaskan, ada 2 takbiran, pertama mutlak dan muqayyad. Yang mutlak tanggal 1 sampai 10, yang muqayyad tanggal 11 sampai tanggal 13. Kemudian juga yang nomor 3, siyamu tis'ati, puasa di tanggal 9 bagi yang tidak haji. Puasa tanggal 9 bagi yang tidak haji. Ya, bagi yang haji tidak harus puasa, mereka sedang wukuf. Ya. Kemudian yang nomor 4, qiraatul Qur'ani, berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian yang nomor 5, tajhiz al-udhiyah, siapkan kurban terbaik. Mulai besok tanggal 1 ada waktu 10 hari ke depan mempersiapkan kurban terbaik. Kalau kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada para pejabat tertentu yang kita hargai, terkadang kita memberikan hadiah terbaik. Saya itu pernah antar orang punya atasan di militer itu beli minyak wangi, itu harganya sampai puluhan juta tuh. Jadi saya tanya, kok mahal kali minyak ini? Ini tuh jenderal katanya.
Hadiah sampai puluhan juta mereka. Itu kalau beli kambing dapat banyak. Lah orang bisa memberikan hadiah kepada atasannya, bisa dia merogoh uang tuh sampai jutaan. Ini hadiah yang kita berikan bukan kepada pejabat atau kepada bos atau kepada jenderal. Ini hadiah diberikan kepada Rabb yang menciptakan kita. Masa kemudian kita tidak mempersiapkan dengan baik? Ya tentu harus mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang nomor 6, ya, tentu bagi orang-orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, ya ibadah haji tentu sangat dianjurkan sekali. Karena bagaimanapun ibadah haji ini adalah ibadah yang menyempurnakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Baik itu sekilas tentang beberapa amalan penting dan keistimewaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita masuk pada pembahasan sedikit bicara tentang hukum-hukum kurban. Karena ini juga bekal supaya kita ketika sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id, kita melaksanakan kurban sampai tanggal 13 hari tasyrik. Mungkin kita tidak akan memperluas pembahasannya, karena kalau satu masalah kita perluas dengan ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama, tentu akan menyita waktu banyak. Jadi kita ambil poin-poinnya saja tanpa mengurangi yang paling penting dalam pembahasan. Yang pertama, masalah yang pertama tentu bicara tentang definisi kurban dulu. Ya. Definisi kurban adalah ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha taqarruban ilallah. Binatang yang disembelih dari binatang-binatang ternak di hari-hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disembelih dari binatang ternak di hari-hari Idul Adha dalam rangka taqarrub ilallah. Berarti di sini ada 3 poin. Pertama, apa yang disembelih dari binatang ternak. Maksud binatang ternak di sini pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing kacang, yang kelima kambing domba. Jadi 5 binatang yang boleh dikorbankan. Unta, kemudian sapi dan sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing, dan kambing ada 2 macam, kacang dan domba. Kemudian poin yang kedua adalah ayyam Idul Adha. Hari-hari di Idul Adha. Maksudnya hari-hari di sini pemotongan kurban itu bukan 1 hari tapi hari-hari. Karena dimulai tanggal 10 diakhiri tanggal 13 saat terbenam matahari. Kemudian poin yang ketiga taqarruban ilallah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan riya-riyaan. Bukan ada maksud lain bahwa kita berkorban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua tentang disyariatkan kurban itu berdasarkan Quran. Sebut saja surah Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam hadis Aisyah atau hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasul mengatakan idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila kalian melihat hilal, maksudnya permulaan bulan masuknya bulan Dzulhijjah, dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka jangan sentuh kuku dan rambutnya. Artinya jangan dipotong rambut dan jangan dipotong kuku. Mulai besok tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang hukumnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul mulai disyariatkan sampai Rasul diwafatkan. Walaupun sunnah tapi Rasul tidak pernah meninggalkan, maka disebut muakkadah. Tetapi ada juga yang mengatakan seperti pendapat Abu Hanifah dan Auza'i mengatakan kurban itu wajib. Dan ini juga salah satu pendapat ulama kontemporer. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa berkurban itu wajib.
Ya. Berkurban itu wajib. Karena ada hadis yang mengatakan, Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun bi an yudhahiya fala yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan harta untuk berkurban, kok tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sembahyang kami, kata Rasul. Diusir dari tempat ibadah, dari tempat sholat id oleh Rasul. Orang yang punya kesanggupan berkurban kok tidak berkurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat sholat id. Dengan kerasnya ancaman Rasul, makanya sebagian ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, mengatakan berkurban itu wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar pernah tidak berkorban, padahal keduanya mampu. Untuk menunjukkan bahwa kurban itu hanya sunnah saja. Terlepas daripada sunnah muakkadah ataupun wajib, maka supaya kita lepas daripada perselisihan ulama, sebaiknya kalau kita punya kesanggupan dan tidak punya hutang, berkurban. Dan tidak ada ruginya, dan Allah akan ganti uang yang kita keluarkan. Adapun hikmah berkurban, di antara hikmah berkurban yang pertama, ihya'u sunnati Ibrahim, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena ini perintah Allah. Kemudian yang ketiga, at-tarbiyatu alal ubudiyah. Di sini ada tarbiyah, ada pelajaran agar kita lebih bisa menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, i'lanu tauhid. Kurban itu i'lan daripada tauhid. Sebagaimana dukun-dukun mereka mensyaratkan kurban kepada jin dan syaitan, maka kita ahli tauhid berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga it'amul fuqara wal muhtajina bis sadaqati alaihim, untuk membantu fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang yang berhajat. Betapa banyak orang-orang fakir itu yang mereka tidak sanggup memakan daging kecuali setahun sekali, terutama di pengungsian, di daerah-daerah miskin, kan begitu. Ya. Termasuk tausi'atu ala nafsi wal iyal, bisa membahagiakan diri dan keluarga. Dengan adanya kurban bisa makan-makan anak, istri, kerabat, dan begitu seterusnya. Ya, dan itu amalan yang sangat dicintai Allah, memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Dan yang lebih daripada itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah menundukkan binatang kepada kita. Sebab kalau Allah tidak tundukkan binatang kepada kita, jangan harap antum makan daging ayam. Seandainya satu binatang yang namanya ayam berani kepada kita, setiap kita mau tangkap dia malah melawan ke kita, ya tidak semua orang berani, kan? Jangankan ayam, antum tahu soang itu ya, suka ngejar itu yang lehernya panjang itu, angsa, ya kan? Bapak-bapak aja takut tuh dikejar-kejar. Itu satu angsa itu, ya ada yang berani, ada yang takut lari, kan? Itu satu angsa. Gimana kalau ribuan angsa ngejar? Padahal kalau digigit angsa pun tidak begitu sakit, kan? Tapi kadang-kadang kita takut, kan? Tapi semua ditundukkan, kita bisa sembelih mereka dengan sangat mudah sekali. Dan itu bentuk syukurnya adalah dengan cara berkurban. Lah kemudian masalah berikutnya tentang masalah pembagian hewan kurban. Ada dua pendapat ulama mengatakan. Pendapat pertama dibagi menjadi as-sulus, dibagi menjadi 3. Sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Pendapat yang kedua dibagi 2, bagi yang berkorban separuh dan disedekahkan separuh. Ini yang disunahkan, ya, yang dianjurkan ulama hanya 2 pendapat, dibagi 3, sepertiga yang berkorban, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Atau pendapat yang kedua, separuh bagi orang yang berkorban, separuh disedekahkan. Tapi kenyataannya banyak orang yang korban kecewa. Jangankan dapat separuh, dapat sepertiga pun tak dapat. Namanya dia kurban kambing di masjid yayasan di apa, kan? Rupanya dapatnya sama, 1 kresek juga dengan orang-orang yang tidak berkurban. Nah, ini kan tidak tahu aturan namanya. Walaupun pembagian ini bukan wajib, sunnah, ya. Seandainya pun orang yang berkorban
diambil semuanya kurbannya, tidak disisakan pun tidak ada masalah. Kemudian saya bawa kambing ke masjid, tolong Pak sembelihkan kurban saya, kuliti, potong-potong, bawa semua ke rumah. Ini upahnya. Nggak apa-apa. Ya, karena itu kan hukumnya sunnah saja ya. Ya, tapi yang seperti ini kan nggak punya perasaan ya. Orang udah ngantri kupon, tahu-tahu ada kambing. Hilang. Ya, udah siap-siap dengan arangnya kan. Taib. Kemudian juga, tetapi pendapat yang banyak dikuatkan adalah pembagian sepertiga tadi daripada yang separuh. Kemudian menghadiahkan kurban kepada orang kafir boleh. Menghadiahkan kurban kepada orang kafir boleh, karena hadiah itu umum, lain dengan sedekah. Kalau sedekah itu bagi orang-orang yang beriman, maksudnya bagi orang yang muslim dan mukmin saja. Tapi kalau hadiah bisa kepada orang kaya, bisa kepada orang kafir, maka dibolehkan. Kemudian juga masalah berikutnya, syira'ul udhiyati dainan, membeli hewan kurban dengan cara hutang. Para ulama mengatakan boleh seseorang berkurban dengan cara hutang dengan 3 syarat. Pertama, ada niat untuk mengembalikan hutang. Yang kedua, dia yakin dia bisa mengembalikan hutang. Yang ketiga, untuk urusan syar'i. Kalau tidak ada niat bayar, tidak boleh. Kalau tidak ada keyakinan mampu membayar, tidak boleh. Kalau bukan urusan syar'i, ngutang hanya untuk beli khamr, judi dan yang semacamnya, terlarang. Ya, jadi boleh berkurban dengan cara hutang dengan 3 syarat tadi. Tapi kalau seandainya dalam satu waktu, umpamanya ada uang 5 juta, saya ingin berkorban, tapi sisi lain saya juga punya utang 5 juta, lebih baik bayar hutang dibandingkan kurban, kata ulama. Karena itu lebih menenangkan jiwa. Ya. Kemudian juga masalah selanjutnya, mustahabbatul udhiyah. Kita masuk pada apa yang disunnahkan dalam udhiyah, dalam hewan kurban. Afdhaluha asmanuha, yang paling afdal dari hewan kurban adalah yang paling gemuk. Cari kambing yang paling gemuk. Mendingan 1 tapi gemuk daripada 2, dua-duanya kurus. Ya, karena ini hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini asmanuha wa aghlaha thamanan, dan yang paling mahal harganya. Karena tidak mungkin mahal harga kualitasnya jelek. Biasanya kita kan maunya bagus kambingnya, murah harganya. Ya, padahal yang namanya murah harga ya jelek kambing kan gitu. Tapi kalau ingin kambing bagus ya bagus ini harganya. Kemudian juga selain daripada yang bagus harganya adalah wa anfasuha inda ahliha, dan sangat menjadi kesayangan bagi penjualnya. Ya pasti penjual pasti akan memisahkan kambing yang menurut dia itu paling berharga kalau dijual kan. Itulah yang paling bagus dalam hewan kurban itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang al-udhiyatu anil ghairi, berkurban dengan diniatkan untuk orang lain. Boleh dengan syarat bi syarti idnihi, dengan syarat izinnya. Kita ingin naruh kurban di kampung, nggak masalah. Pamannya kita mau serahkan kurban ini kepada bibi, paman, orang tua, nggak apa-apa. Kita telepon dulu, bi, paman, kurban Anda saya kurbankan di sini. Kata bibinya oke, ya nggak masalah. Ya harus ada izin dari orang yang dikorbankannya. Kemudian juga tentang masalah al-ba'ir wal al-baqaratu wal ba'ir, unta dan juga sapi. Khusus bagi 2 binatang ini dibolehkan berserikat. Jadi khusus bagi unta dan sapi dibolehkan berserikat, tapi kambing tak boleh. Kambing itu untuk 1 kambing 1 orang, tapi kalau sapi dan unta boleh 1 sapi 7 orang atau 1 unta 7 orang. Tapi kalau kambing tidak boleh. Kambing itu hanya boleh berserikat dalam pahala, bukan dalam zat. Bukan dalam zatnya kambing, bukan. Kita patungan beli kambing, bukan begitu. Tapi berserikat dalam pahala boleh. 1 kambing diniatkan 1 keluarga itu boleh. Itu namanya serikat pahala. Tapi kalau pembelian kambing seperti yang ma'ruf pamannya di sekolah-sekolah gitu ya, dimintai muridnya 50.000, 100.000 untuk beli 1 kambing, kemudian di atas namakan korban sekolahan, nggak ada korban sekolahan itu. Ya, jadi itu namanya arisan kan itu ya. Itu ya jadi kambing sedekah, bukan kambing kurban.
Kemudian juga di antara masalah berikutnya bai'u jildil udhiyah, menjual kulit kurban. Tidak boleh menjual kecuali oleh orang yang berhak, maka dia boleh menjualnya. Umpamanya sudah diberikan kepada fakir miskin kulitnya, ya terserah dia mau dimasak mau dijual, kan sudah bukan milik orang yang berkorban lagi, sudah sampai ke tangan mustahik, ya maka boleh dijual. Tapi bagi yang berkorban tidak boleh. Bukan hanya itu, menjual semua daging, tulang, jeroan, apapun, kalau dia yang berkorban dilarang. Karena sesuatu yang sudah dihadiahkan kepada Allah tidak boleh diserikatkan dengan makhluknya. Kecuali yang menjual itu ya orang miskinnya yang sudah kita berikan. Kemudian juga tentang i'ta'ul udhiyah, i'ta'ul ajri lil jazzaril udhiyati, memberikan upah kepada orang yang memotong. Tidak boleh seseorang itu memberikan upah kepada orang yang memotong kurban. Yang jadi masalah adalah panitia. Apakah panitia itu termasuk tukang jagal ataukah dia perwakilan dari korbanan? Kalau panitia digolongkan tukang jagal karena ikut nyacah, ikut motong, ikut ngiris gitu ya, maka panitia tidak boleh makan daging kurban. Karena tidak boleh mengambil upah dari daging kurban. Tukang jagal tidak boleh. Tapi bagi yang mengatakan bahwa panitia itu bukan tukang jagal, panitia itu taukil. Taukil itu artinya wakil dari korbaner. Saya datang ke antum yang punya masjid, yang punya yayasan, tolong wakilkan. Karena saya tidak bisa, kalian aja yang menyembelih kurban saya. Itu namanya posisi wakil. Kalau posisi wakil ya boleh, nggak apa-apa, makan. Asumsi saya, kayaknya panitia dekat kepada wakil dibandingkan tukang jagal deh. Ya, kalau saya pribadi ya. Jadi panitia itu boleh makan. Ya, dan posisinya dia sebagai wakil korbaner, bukan sebagai tukang jagal. Ya, wallahu a'lam. Bisa tanyakan kepada ustaz yang lainnya. Kemudian ya. Masalah selanjutnya adalah ijtima'ul aqiqati wal udhiyati. Ketika menggabungkan antara kurban dan akikah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh menggabungkan kurban dengan akikah karena ilatnya berbeda. Yang satu karena kelahiran, yang satu karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan beda itu ilatnya. Ya. Tetapi kata para ulama, boleh dalam satu kondisi menggabungkan akikah dan korban itu. Ketika apa? Ketika akikah jatuh di hari kurban. Contoh bayi lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Otomatis tanggal 7 harinya otomatis tanggal 10 kan? Ya. Tanggal 10 juga penyembelihan kurban. Kalau seperti ini ulama mengatakan boleh. Satu kambing diniatkan 2 ibadah, akikah dan kurban. Kalau bentuknya seperti ini. Tapi kalau bentuknya tidak seperti ini tidak boleh. Karena kurban berbeda hukumnya, akikah juga berbeda hukumnya. Wallahu a'lam. Kemudian juga tentang niat satu kurban untuk satu keluarga. Maka disebutkan oleh hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an bahwa di zaman Nabi SAW para sahabat itu mereka ketika berkurban 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Itu kebiasaan para sahabat. Dari sini kata para ulama dibolehkan seseorang itu korban kemudian diserikatkan pahalanya. Suami berkorban 1 kambing tapi diniatkan satu keluarga. Ulama mengatakan maksudnya keluarga di sini yang satu rumah. Ingat ya, yang satu rumah. Kalau sudah berbeda rumah tidak bisa. Pamannya seorang punya anak 3 ya, yang satu di rumah, yang 2-nya sudah kawin dan pindah rumah. Maka yang berlaku mensyarikatkan pahala itu yang satu rumah, bukan yang berbeda rumah ya. Kemudian juga tentang kurban kepada orang mati. Kurban kepada orang mati itu ada beberapa jenis. Yang pertama karena wasiat, yang kedua karena nazar, yang ketiga memang dikhususkan untuk orang mati, dan yang keempat disyarikatkan dengan orang hidup. Jadi berkurban untuk orang mati 4 alasan. Pertama karena wasiat. Memang sebelum mati dia berwasiat, tolong kalau saya mati kurban untuk saya. Atau bernazar, sebelum terlaksana nazarnya dia meninggal ya. Atau yang ketiga dikhususkan, memang saya beli kambing saya khususkan untuk orang tua saya. Atau yang keempat saya syarikatkan, saya berkurban 1 kambing untuk keluarga saya yang hidup atau yang sudah mati. 3 perkara tidak ada masalah. Berkurban untuk orang mati karena wasiat,
karena nazar atau diserikatkan tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika dikhususkan. Kita beli kambing, kita khususkan untuk orang yang sudah mati. Ini jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama dibolehkan karena ada unsur sedekah. Pendapat yang kedua tidak diperbolehkan, bahkan dikatakan bid'ah. Maka selamatnya adalah cukup diserikatkan saja dengan orang hidup. Ya Allah, saya kurban kambing ini untuk keluarga saya, istri saya, anak saya, plus orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, itu namanya dimasukkan kepada orang hidup. Nah, itu yang dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hukum bagi orang yang berkurban, tidak boleh mengambil kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut bulu-bulu dari kepala sampai kaki. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan pendapat yang kuat wallahu alam haram, walaupun tidak membatalkan kurban tapi dia berdosa. Karena larangan tersebut dikiaskan dengan larangan orang yang sedang ihram dalam haji. Maka kita yang berkorban di sini juga sama. Hikmahnya supaya dari atas kepala sampai kaki menjadi saksi akan kurban yang kita sembelih. Hikmahnya kenapa tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu, supaya saat berkurban dari kepala sampai kaki komplit menjadi saksi di hadapan Allah akan kurban yang dikurbankannya, dan baru boleh dicukur setelah pelaksanaan kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan dengan bahimatul an'am, dengan hewan kurban, adalah wajib dari binatang ternak yang saya sudah sebutkan tadi, sapi, mulai dari unta, sapi dan kambing. Dan itu ditentukan dengan usia. Kalau kurang dari usia tidak sah kurbannya. Unta harus pas 5 tahun ke atas. Sapi harus pas 2 tahun ke atas. Kambing terbagi 2. Kalau kambing kacang harus 1 tahun ke atas. Kalau kambing domba harus 6 bulan ke atas. Kurang dari usia-usia ini tidak sah kurbannya. Unta kurang dari 5 tahun tidak sah. Sapi kurang dari 2 tahun tidak sah. Kambing kacang kurang dari 1 tahun tidak sah. Kambing domba kurang dari 6 bulan tidak sah. Jadi harus kriterianya sesuai dengan umur. Kemudian juga ada 4 cacat yang harus dihindari. Dan ini juga perhatian kita ketika antum membeli domba. Pertama, kata Nabi SAW, al-awra'ul bayyin awaruha. Jangan mencari kambing yang picak sebelah. Yang kedua, al-arja, artinya yang pincang. Ya, jadi bayyin dal'uha, memang jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga, al-marid, kambing yang sakit, al-bayyin maraduha, yang jelas sakitnya. Ya. Kemudian yang keempat, al-ajfa, sudah kurus kering sampai tidak bersumsum tulangnya. Makanya kalau kita milih kambing, yang pertama perhatikan kedua bola matanya, buta atau tidak. Yang kedua, dorong kambingnya suruh jalan, bagus nggak jalannya. Yang ketiga, kasih makanan. Jangan-jangan lagi mikir dia, nggak mau makan, ya, lagi stres, lagi sakit. Kalau dia lancar makannya, sampai ketika dia makan kita pun ikut makan juga. Nengok kambing makan, kita pun lagi kita gerak-gerak. Ataupun gemuk, dia tidak tua sekali sehingga sumsumnya habis. Nah, itu kriteria cara membeli kambing. Lah, cacat yang di atas ini lebih utama tidak boleh lagi. Contoh, buta dua-duanya, buta satu aja tak boleh, apalagi dua-duanya. Ya. Contoh umpamanya pincang satu, pincang dua-duanya lebih tidak boleh lagi. Atau kemakan separuh badannya oleh harimau, makin nggak boleh lagi. Ya. Tapi kalau cacatnya di bawah itu sah tapi makruh. Contoh umpamanya robek telinganya, kan nggak seberapa robek telinganya kan, ataupun terputus ekornya, kan nggak ngaruh, ya, cuman kurang menarik aja kan gitu ya. Kalau cacatnya di bawah 4 tadi makruh sah. Kalau cacatnya di bawah itu makin haram dan tidak sah. Ya, intinya seperti itu. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang selanjutnya adalah waktu menyembelih. Waktu menyembelih setelah sholat. Karena disembelih sebelum sholat menjadi daging, bukan kurban. Hanya seperti motong biasa saja. Ya. Dan waktu penyembelihan dimulai dari tanggal 10 dan itu yang paling afdol. Kalau tidak bisa tanggal 11 dan itu yang paling afdol. Kalau tidak bisa ya sudahlah 12 dan 13 atau disebut dengan hari tasyrik. Ya. Dan yang terakhir tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penyembelihan. Pertama, an yuhidda sikin. Jadi pisau harus ditajamkan.
Kemudian tidak boleh masing-masing hewan kurban ditatapkan dengan pisaunya atau ditatapkan dengan hewan kurban yang lain yang sedang disembelihnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh disakiti dengan cara memukul keras, memaksa dan begitu, saudara. Karena di zaman Rasul ada orang yang membawa kambing yang akan disembelih disakiti dulu, disakiti, digeret, dicambuk gitu ya. Sampai Rasul mengatakan, apakah engkau akan membunuh kambing ini 2 kali? Ya, artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tetap soal kelembutan tadi. Ya. Kemudian yang paling utama yang menyembelih adalah yang berkurban. Kalau tidak sanggup menyembelih, saksikan penyembelihannya. Kalau tidak sanggup, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, itu juga yang harus. Kemudian yang menyembelih membaca basmalah, takbir dan juga niat. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma hadza minna walaka. Ya. Ataupun kalau memang tidak bisa bahasa Arabnya, Bismillahi, Allahu Akbar, ya Allah ini kurban saya dan untuk keluarga saya. Nah, gitu saja ya, kalau memang tidak sanggup menggunakan bahasa Arab. Dan saya kira begitu, masih banyak pembahasannya sebenarnya, tapi juga waktu sudah jam 9. Mungkin untuk mencairkan suasana, kalau ada yang bertanya silahkan, kita buat tanya jawab. Ya. Kalau daging korban itu waktu kita habis dipotong itu langsung kita masak gimana? Habis dipotong? Habis potong langsung dimasak lalu dimakan rame-rame. Nggak masalah. Tidak ada masalah. Habis dipotong dimasak kemudian dimakan rame-rame enggak apa-apa. Apalagi yang dipotong itu memang kambing Pak Jul. Kemudian diikhlaskan untuk dimakan rame-rame, makin boleh lagi. Itu dia. Terkait puasa tadi, puasa Arafah ya, itu acuannya kita apakah orang sedang ikut di sana atau memang tanggal 9-nya itu saja? Iya. Islam tidak terjadi khilaf para ulama tentang mana acuannya, pemerintah ataukah wukuf. Pemerintah ataukah wukuf. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa ada beberapa perbedaan saat melihat bulan. Terkadang Saudi sudah melihat, kita tak melihat, terpaksa digenapkan, ya kan? Makanya terkadang beda tanggal. Di sana sudah tanggal 9, di sini masih tanggal 8. Ya. Sehingga dari sini kata ulama, ada yang mengatakan bahwa acuan puasa itu dengan adanya wukuf di Arafah. Semata-mata melihat wukuf di Arafah saja berarti kita puasa di sini. Tetapi sebagian para ulama mengatakan mengacu kepada pemerintah yang kita tinggal di situ. Kalau pemerintah sudah menentukan tanggal 1 Dzulhijjahnya berbeda dengan sana, maka tetap kita ikut pemerintah, supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini yang paling bijak. Yang paling bijak ikuti pemerintah saja. Wallahu a'lam. Kalau kita korbannya ke sapi kan 7 orang, ya. Apa bisa dikongsikan juga pahalanya? Bisa, jangankan dikongsikan pahala, dikongsikan dengan tukang sate pun boleh. Pamannya cuman 5 orang, ini 2 orangnya nggak ada yang mau korban, lobby tukang sate. Nanti bagianmu ambil, walaupun dia tidak niat korban nggak apa-apa. Ya, jadi tidak mesti 7 orang itu semua harus yang berkorban, dah. Pamannya 3 orang tukang sate nggak masalah. Ya, jadi yang 4 memang yang mau korban, yang 3 bukan orang mau korban, nggak ada masalah. Apalagi diniatkan berserikat pahala. Wallahu a'lam. Ustaz, kan korban boleh diniatkan untuk keluarga yang satu rumah. Misalkan kita punya anak, tapi dia belum nikah, dia katakanlah sekolahnya pondok, maka dia dapat pahala itu. Ya dapat satu rumah juga lah itu namanya. Cuman kan lagi mondok dia, kalau pulang ke rumah itu juga. Iya. Jadi pondok tapi di rumah. Iya. Yang cacat tadi, seumpamanya cacatnya nggak permanen gitu, misalkan dari 1 ke 10 dia tergelincir, keselio atau matanya kesengat. Gitu. Iya, itu karena lihat apakah kelalaiannya kembali kepada yang berkorban atau kembali kepada kambingnya. Karena begini, kita beli sehat sampai diantar rupanya sakit, ya. Atau kita beli bisa jalan, kemudian kita rawat tahu-tahu pincang,
Keseleo, ulama mengatakan, lihat pincang keseleo butanya. Kalau karena kelalaian kita yang berkorban, wajib ganti. Tapi kalau bukan karena kelalaian kita, itu musibah alam. Kita sudah kasih kandang baik, tahu-tahu ada angin puting belum diangkatlah kandang itu. Akhirnya kemudian kena pula puing-puingnya ke kambing pincang, maka nggak apa-apa. Itu bukan kelalaian kita. Jadi yang harus diganti itu kalau kelalaian kita. Contoh mamanya kita sudah beli kambing, nggak diikat kabur, ganti. Harusnya kan diikat baik-baik kan gitu. Kalau sudah diikat atau dicuri maling itu lain ceritanya. Ya nggak usah diganti. Pahalanya sudah sampai kepada Allah. Sebenarnya kaidahnya cuma dua saja, kelalaian atau bukan gitu saja. Apapun itu, mau yang hilang, mau yang cacat, mau yang picak, mau yang apa, kembali kepada dua kaidah ini. Kalau kelalaian kita ganti. Kalau bukan karena kelalaian kita nggak ada masalah walaupun pincang. Pamannya karena kambingnya yang beradu dalam kandang, ya kan, nyeruduk kena kakinya patah, kan bukan kelalaian kita, salah kambing sendiri, kenapa dia beradu? Ya. Maka kalau salah kambingnya nggak ada masalah, asal jangan kembali kesalahannya kepada orang yang berkorban. Ya. Wallahu a'lam. Kalau hilang yang sebelum korban itu apa? Kalau yang panitia semua diantar mati. Kita sore besok orang kita mau. Iya, kalau kelalaian panitia kan wakil itu. Panitia gantilah. Kan taukil itu. Panitia dia sudah menjadi wakil korban dari panitia, bukan tukang jaga. Berarti yang namanya wakil itu harus menerima amanah yang berkorban. Berarti dia harus betul-betul memuliakan kambingnya. Hati-hati. Karena dia sebagai wakil, dia sudah menerima kambing orang loh, ya amanah, kan dijaga. Kalau kelalaian panitia gantilah panitia. Allahu a'lam. Ya. Kemarin daging kurban tadi, kita sebagai kurban, biasanya kan dari panitia mentawarkan mau apa, bagian apa Pak gitu kan? Ada kaki kan ataupun kepala ataupun itu kita untuk memilih apa gitu boleh? Boleh. Sangat boleh. Dan panitia nggak boleh nolak. Ya, umpamanya kata korbaner itu hati untuk saya, kata panitia, aduh gimana nih katanya. Kasih yang dia yang berkorban. Yang berkorban berhak dengan kambingnya. Panitia itu jadi panitia. Janganlah kemudian amalan besar seperti kurban ini jadi hapus pahalanya gara-gara mengharap daging. Jadi lelahnya kita, capeknya kita itu semua ada balasannya di hadapan Allah. Kalau hanya gara-gara rebutan kambing saja, baik beli di pasar saja. Ya. Jadi kalau panitia, seandainya panitia minta semua, kasihkan semua. Soal lelahnya antum itu ada pahalanya. Makanya kenapa kemudian Rasul SAW pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ketika Rasul menyembelih hadyu 100 ekor unta. Kemudian Rasul menyembelih 70, 30-nya disisakan kepada Ali radhiyallahu an. Rasul berpesan dan mengatakan, jangan kau kasih upah tukang jagal, kasih upah dari lain, dari tempat lain. Maksudnya pakai uang, jangan ngambil dari kambingnya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau seandainya orang yang berkorban datang kepada antum, minta kambingnya semua, kasihkan saja. Antum berhak minta upah, tapi bukan dari kambing. Bu, Pak, saya sudah nyembeli, saya capek nguliti, motong-motong, letakkan kemudian main ambil gitu saja. Ya kasihlah 500, namanya kan? Nggak ada masalah, kan nggak masalah seperti itu. Kalau ambil semua kan gitu, otomatis kan antum dipekerjakan namanya kan, harus ada upahnya lah. Nah, tapi kalau antum ikhlas ridho lillahi ta'ala lah, lebih baik lagi, karena memang ini kapan lagi kita ini mau melayani orang berkurban kecuali setahun sekali. Kapan lagi? Lelahnya kita akan jadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya ibu-ibu, ada yang tanya di atas? Ya, saya kira memang kondisi juga panas. Kita cepat tutup saja supaya dapat angin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.